Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Francisca dengan NPM 217440021 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Atmini dengan NPM 217440046. Dalam artikel ini, metode proses inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dibahas. Pertama, kami menemukan bahwa meskipun belajar bahasa dan sastra Indonesia dianggap mudah, sebenarnya sulit, dengan 4 aspek pengetahuan bahasa yang penting. Selanjutnya, dibahas dasar teori, metodologi, hasil diskusi, kesimpulan, dan saran penelitian. Beberapa inovasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia termasuk model pembelajaran menyimak, berbicara, menulis, dan pengelolaan kelas. Singkatnya, inovasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan lingkungan di mana siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Sarannya adalah untuk memaksimalkan bahwa siswa menempati pelajaran mereka dan tidak bosan. Selama ini orang percaya bahwa belajar bahasa dan sastra Indonesia adalah hal yang mudah. Bahkan siswa kita sering mengabaikan bahasa dan sastra Indonesia ada. Akibatnya siswa sering tidak tertarik untuk belajar dan menelitinya. Namun, mempelajari bahasa dan sastra Indonesia ternyata sangat sulit. Fakta bahwa banyak siswa mendapatkan nilai yang buruk pada mata pelajaran ini adalah fakta. Bahasa selalu mengisi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam pendidikan, ekonomi, hukum, dan politik. Aktivitas ini dapat bersifat bisnis dan internasional. Orang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ini mendukung gagasan bahwa bahasa membantu manusia berbicara. Hanya mendengarkan ya orang ini. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang dapat kita ambil sebagai guru dan pemerhati masalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang jelas. Dasar pemikiran, karena inovasi memiliki efek positif pada semua aspek kehidupan. Kita perlu memahami berbagai aspek inovasi. Inovasi yang didasarkan pada nomor undang-undang menurut pasal 19 tahun 2002, inovasi didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai ilmiah baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk atau proses produk menurut Stephen Roby, inovasi juga didefinisikan sebagai ide baru yang digunakan untuk memulai atau memperbarui suatu proses, layanan, atau produk agar lebih segar. Bergantung pada metode yang digunakan, setiap penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Studi kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman tentang hal-hal seperti perilaku, kognisi, motivasi, dan tindakan subjeknya. Penelitian kepustakaan dan lapangan adalah dua jenis penelitian kualitatif berdasarkan ruang lingkupnya. Penelitian kepustakaan biasanya disebut penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif atau penelitian bibliografi karena hampir setengah dari penelitian kepustakaan bergantung pada data perpustakaan. Penelitian kepustakaan juga sering disebut sebagai penelitian non-reaktif karena hanya bergantung pada dokumen dan data teoritis yang tersedia di perpustakaan. Sebagai hasil dari inovasi pembelajaran yang lebih baik, siswa akan memperoleh keterampilan untuk memanfaatkan pengetahuan mereka secara bermakna. Dalam hal ini, peran guru sangat strategis dalam membantu siswa menerapkan tujuan pembelajaran. Menurut Aret et al. 2001, guru di era informasi perlu mempelajari berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut mencakup pemahaman yang baik tentang pekerjaan fisik dan sosial, bakat dan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, kemampuan memfasilitasi pemahaman siswa, dan mengekspresikan keaktifan sejati dalam pengembangan kemampuan siswa dan kemampuan berkolaborasi. Secara khusus, tugas guru dalam pembelajaran adalah sebagai pembelajar
manajemen, dan penyelenggara yang berpengalaman. Problem pendidikan bahasa dan sastra di sekolah pada dasarnya, hubungan antara bahasa dan sastra Indonesia adalah dua hal yang sama. Keduanya sepenuhnya bergantung pada satu sama lain dan tidak dapat bertahan sendiri atau terpisah. Menurut Pradopo tahun 1995, sastra adalah sistem tanda yang membuat makna melalui bahasa. Bahasa tidak netral. Karena itu, sebelum menjadi bagian dari sebuah karya sastra, bahasa dibawa ke tingkat pertama melalui pembacaan heuristik. Setidaknya ada 4 alasan mengapa siswa tidak tertarik untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama, keseragaman kurikulum. Kedua, pembelajaran. Ketiga, biaya administrasi guru. Yang keempat, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas. Keterampilan ini jelas lebih penting daripada keterampilan berbicara selama proses pembelajaran. Namun hingga tahun 1970-an, teori respon fisik total, pendekatan alam, dan periode belum diakui sebagai komponen penting dalam pembelajaran bahasa. Iskandarwasi 2011. Ketiga kategori ini mewujudkan bahwa mendengarkan bukanlah tindakan yang dilakukan oleh satu pihak. Gelombang suara diterima oleh telinga dan proses psikomotorik meneruskan sinyal ke otak dalam tahap pertama kemampuan mendengar. Namun ini hanyalah awal proses interaksi karena otak merespon impuls dan berkomunikasi dengan berbagai cara yang efektif. Ada isinya nggak, Wi? Tuturan estetis, dialog, tuturan yang diarahkan pada tujuan dan aktivitas dramatis adalah beberapa modus berbahasa yang dapat dipelajari. Selama kelas, siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai diskusi, analisis iklan, perbandingan dua karakter dalam dua cerita, atau topik lain yang relevan dengan lingkungan sekolah. Misalnya, diskusi tentang sastra, cerita, dan tilawat adalah contoh bahasa estetis. Siswa dapat melakukan percakapan sastra setelah membaca atau mendengarkan karya sastra. Mendongeng adalah aktivitas yang sangat menguntungkan. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi anak-anak dan merangsang kreativitas mereka. Memilih cerita, mempersiapkan cerita, menambahkan visual, dan menceritakannya adalah semua bagian dari bercerita. Kegiatan perkuliahan dapat berupa presentasi perkuliahan di mana siswa dapat meminta informasi tentang topik tertentu atau melaporkan hasil membaca suatu buku. Metode menulis berbasis proses membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis mereka. Akibatnya, metode ini bisa digunakan sebagai alternatif kegiatan pengetahuan. Menurut Tompkins dan Hongkinson 1995, pendekatan proses mencakup 5 langkah dalam proses pembelajaran menulis. Ada penyusunan, revisi, penyunting, penerbitan. Fase penulisan ini sangat penting karena menentukan fase berikutnya. Fase ini akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda menulis. Pada tahap ini, siswa akan memilih topik, berpikir tentang Tuhan, dan memperkuat konsep mereka sendiri. Siswa diminta untuk memiliki satu topik. Siswa harus mempertimbangkan tujuan tulisan mereka saat mempersiapkan diri untuk menulis. Apakah tujuan Anda menulis adalah untuk menghibur, memberitahu, atau membujuk? Selain itu, mereka harus mempertimbangkan apa yang mereka tulis, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Guru dapat menggunakan rekaman tape, transparansi, LCD, VCD, atau media lainnya untuk memutar puisi, cerpen, lakon, atau film dengan elemen sastra untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Dalam proses belajar mengajar, kemajuan dalam pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan siswa dan sejalan dengan perkembangan karir mereka. Jadi, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, siswa dapat memperluas pemikiran dan ekspresi mereka. Guru harus memiliki kebebasan kreatif untuk membuat materi yang baru, menarik, menantang,
menstimulasi, dan mendidik siswa. Banyak faktor mempengaruhi kualitas pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Oleh karena itu, saatnya untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadikannya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sistem pembelajaran yang inovatif akan membangkitkan semangat guru, siswa, dan seluruh tenaga pendidikan, menjadikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai keistimewaan generasi penerus. Model pembelajaran tidak sempurna, ada kemungkinan bahwa kekurangan satu model pembelajaran dapat diperbaiki oleh model pembelajaran lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan pendekatan dan model inovatif pasti dapat menciptakan lingkungan belajar yang bermanfaat. Siswa diharapkan dapat terlibat dalam keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dalam komunikasi lisan secara proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dinamis.